surat Al-Baqarah ayat 26. Nanti supaya kajiannya. Malam tadi itu kajiannya apa? Nah, kan gitu. Paling tidak ingat, paling tidak bisa mengingat, oh tadi itu membahas tentang surat Al-Baqarah ayat 26. Ini apa? Taraweh gitu baca. Itu jadi baca Al-Baqarah ayat 26. Kenapa saya tertarik untuk mengkaji surat Al-Baqarah ayat 26? Sebenarnya mendadak tadi, mendadak ketika datang ke rumah, tiba beristirahat dan ternyata terganggu, ya, merasa terganggu dengan suasana yang ada di dalam rumah. Apa yang mengganggu? Saya pengen beristirahat dan pengen tidur sejenak, ya, tetapi nyamuk mengganggu saya. Ya, ya mungkin di rumah bapak-bapak tidak ada nyamuk ya, tapi kebetulan di rumah saya banyak nyamuk. Jadi tidak bisa tidur, jujur tadi teh, tidak bisa tidur, tidak bisa istirahat. Kayak nyamuk nih, manyung, kayaknya padahal tidak banyak nyamuknya mangan hiji dua, gitu kan, nyaring gitu pak. Nah, akhirnya saya tertarik, ya, tertarik. Kemudian saya ingat betul dulu pernah belajar, pernah membaca dalam sebuah kajian tafsir itu terkait dengan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, menyebutkan salah satu kehebatannya itu terkait dengan tentang nyamuk itu dibahas di dalam Al-Qur'an, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh jadi itu ada hikmahnya untuk kita semuanya dan paling tidak kita kaji sebenarnya apa sih di dalam nyamuk, bahkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan yang di luar nyamuk pun juga Allah ciptakan. Dan semuanya dibahas, diungkap dalam Al-Qur'an. Itu kehebatan dan sehingga Al-Qur'an menjadi sebuah mukjizat dalam dalam hidup kita. Ya kita kalau kita ingin tahu tentang suatu hal maka bacalah Quran, itu benar itu. Ya. Kalau kita mendengar sesuatu atau melihat sesuatu atau merasakan sesuatu, yang sesuatu itu kalau kita buka Al-Quran, insya Allah bisa dibuka dan bisa dibongkar dalam Al-Quran. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebelumnya saya akan ingin bacakan karena waktu kita juga sebentar, apalagi nanti ada sesi diskusi ya, ada tanya jawab. Nah, Bapak sekalian, ini saya bacakan terlebih dahulu ayatnya ya, supaya nanti ketika di rumah bisa dibaca masing-masing di rumah tentang kajian pada malam hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahyi an yadriba masalan ma ba'udah. Kalau terjemahkan sedikit-sedikit, innallaha, sesungguhnya Allah. Kalau kalangan santri itu ngomong ini, inna itu taukid, penguat. Gitu. Jadi Allah mengucapkan atau menyampaikan ayat ini itu benar-benar ingin menjelaskan kepada kita bahwa sesuatu itu adalah benar adanya. Nah, gitulah mulanya mas. Pun bahasa orang tak nyak nak, nah tanda gitu. Sesungguhnya, nah gitu bahasa santri gitu. Jadi kata Allah Subhanahu Wa Taala, Innallaha, sesungguhnya Allah, la yastahyi, dia tidak merasa malu. Allah tidak malu. Allah tidak malu an yadriba, saat dia membuat masalah perumpamaan. Allah tidak pernah malu ketika Allah menciptakan membuat perumpamaan. Ma ba'udotan, dalam bentuk seekor nyamuk. Nah, gitu ya. Jadi Quran begitu jelas, Bapak sekalian. Makanya saya buka Qurannya, buka pena buka supaya gak tong salah macana gitu. Allah tidak pernah malu saat Allah membuat perumpamaan dalam bentuk nyamuk. Sama paukoha, begitu juga dan yang lebih kecil dari nyamuk. Nah, kira-kira kalau kita misalnya dalami Bapak sekalian, Allah membuat perumpamaan dalam bentuk nyamuk. Nah, nyamuk kita sudah tahu semuanya, nyamuk. Sudah tahu semuanya, rengit. Nah, bahasa orang mah rengit ya gitu. Tahu semuanya rengit. Ting lamun tim goreng naros, rengit dan naon atuh ya. Apa yang Bapak-bapak ketahui tentang nyamuk? Coba apa? Kira-kira yang diketahui oleh Bapak sekalian tentang nyamuk itu apa kira-kira? Berdarah. Terus nyamuk kira-kira apa lagi kira selain
ngeselkeun nah gitu tanya. Jadi Allah menciptakan makhluk yang ngeselkeun orang itu. Ya, jadi membuat kita kesal. Nah, kira-kira apa lagi? Nyamuk ya yang ya makanya tadi saya hah? Ngahiung we pokoknya ngahiung lah kan gitu nya ngahiung. Nah, sengaja saya sekalian awalnya saya kalau dari kemarin sudah siapkan. Saya ingin mengkaji tentang kajian hukum tetapi berubah. Wah, pikiran saya berubah ketika tadi mau tidur. Wah, istirahat tapi terganggu dengan nyamuk. Geus teh lah bahas ieu we lah gitu itu gampang gitu tanya. Masalah hukum mah hese ya, masalah hukum mah susah, tapi masalah nyamuk greugit geus sabaraha apal kabeh kan gitu tah. Nah, Bapak sekalian, pama pokok dan bahkan lebih kecil dari nyamuk. Kira-kira apa yang lebih kecil dari nyamuk? Eee, Bakteri. Oh, bukan ayeuna keur musimnya virus. Ya kan? Artinya begitu banyak makhluk Allah yang Allah ciptakan itu. Al-Qur'an menjelaskan tentang nyamuk. Ya, jadi Allah juga menyebutkan dalam Al-Qur'an terkait dengan apa? Semut. Ya, semut juga dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Bahkan menjadi salah satu surat Al-Qur'an, surat An-Naml, surat tentang semut. Itu juga dibahas di Al-Qur'an. Allah begitu begitu banyak mengupas terkait dengan makhluk-makhluknya. Kenapa sih pertanyaannya, kenapa sih tidak membahas tentang hal-hal yang besar? Kan gitu. Disitulah Allah Subhanahu wa taala tidak pernah malu. Lamun urang kan gitu, izinnya. Kalau kita melakukan sesuatu yang kecil asa izin. Inginnya tuh nu hebat kan gitu kan ya. Lamun kerja ge, namun cara kerja gitu asa izin terus aja. Lamun kerjana wah bangga kan gitu nya. Jamal di mana? Ya kan gitu kan, gak keren kan gitu nya. Jamal di mana? Cenah meni murungkut teh nya. Kan gitu. Malu kita kadang-kadang malu. Lamun ditanya ditaros ada yang bertanya, "Sekolahnya apa?" Izin ngejawab kan gitu ya. Abdi mah ya kan gitu. Begitu malu. Padahal tidak perlu malu. Allah juga tidak pernah malu. Allah yang maha besar, yang maha gagah, yang maha perkasa. Tapi membuat sebuah perumpamaan yang kecil. Tapi dia yang begitu besar tidak pernah merasa malu. Kenapa kita malu dalam hidup kita ini? Nah, ini yang menjadi persoalan sekalian. Artinya banyak hal dalam pekerjaan, dalam karir, ya kan? Nah, dalam karir, kemudian dalam strata, naon upami di bumi aktivitas naon cenah abdi mah. Kayak gitu kan. Beda jeung naon aktivitas ketua DKM. Oh, kan gitu. Oh, bangga keren kan gitu. Kan luar biasa Bapak sekalian ya. Jadi begitu manusia itu begitu ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengupas begitu hebatnya, begitu besarnya, tetapi dia tidak pernah merasa malu sedikit pun pada saat memberikan sebuah contoh yang kecil. Nah, saya ini kata Quran gitu, kata Quran. Pama pokoha dan yang lebih kecil lagi dari nyamuk. Nah, apalagi sekarang lagi booming saat ini ada virus ya. Virus ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang membuat gaduh, yang membuat istilahnya wah gitu tanya gempar dunia gitu tah. Dunia gempar. Coba kasih Mei, Juni, Juli, Pak. Wah, jelema panik kabehnya. Karena gitu. Rumah sakit pinuh kabeh. Ya, urang jeung tetangga gitu hayang nanya. Kayak gitu. Luar biasa ya, Masya Allah. Tapi sekarang alhamdulillah. Ini gambaran. Siapa yang menciptakan? Semuanya Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan. Nah, Bapak sekalian, saya lanjutkan dulu nanti ya. Famal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Orang-orang yang beriman, mereka mengetahui bahwa semuanya itu yang terjadi dalam bentuk apapun, annahul haqqu mir rabbihim. Semuanya itu adalah benar dari Tuhan mereka. Yakin tetapi Allah Subhanahu wa taala. Wa mal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masalah. Orang-orang kafir mereka berkata, mengapa Allah menghendaki hal yang sekecil ini? Kudu nyieun leutik sagala pun Allah Maha Agung, Maha Besar, Maha Gagah, Maha Hebat, Maha Perkasa kan gitu. Maha segala-galanya, kenapa sih membuat yang kecil-kecil? Justru kita yang kecil-kecil itulah, yang dari kecil itulah pada akhirnya menjadi besar.
Yudillu bi katsira wa yahdi bi katsira. Allah menyesatkan kebanyakan dari mereka dan Allah juga memberikan petunjuk kebanyakan dari mereka. Wa ma yudillu bi ilal fasikin, dan Allah tidak memberikan menyesatkan pada mereka ilal fasikin kecuali mereka orang-orang yang berbuat dosa, yang berbuat fasik. Saya ingin membahas Bapak sekalian terkait dengan perumpamaan nyamuk ini. Tadi sudah saya sampaikan tanya. Apa sih yang dirasakan dalam nyamuk? Apakah sudah kita baca terkait dengan nyamuk secara sains? Bahasa keren Pak Wawan mah. Sains. Oh keren kan gitunya. Sains. Sains itu apa? Ilmu pengetahuan. Nah, berdasarkan ilmu pengetahuan modern, sains. Sehingga lamun belajar di budak SD diajar naon pendekatannya pendekatan saintifik. Oh gitu, keren. Kayak guru SD, naon Bu ngajar teh? Abdi mah scientific approach. Gitu. Luar biasa. Ada guru SD geus hebat-hebat gitu nya. Nah, Bapak sekalian, jadi dalam pendekatan sains, Bapak sekalian, itu yang namanya nyamuk itu ternyata kenapa Allah sampaikan penting dan nyamuk tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk yang lain. Jadi gitu, tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk yang lain. Ternyata nyamuk itu memiliki 100 mata di dalam kepala. Kita memiliki 2 mata. Ya. Binatang yang lain itu hanya 2 mata. Nyamuk memiliki 100 mata. Dan inilah yang tidak pernah dibahas. Inilah yang tidak pernah diketahui. Apalah naon, nyamuk teh makhluk ngejengkelkeun ya wunggul. Seolah-olah nyamuk tidak punya kelebihan. Tapi nyamuk memiliki kelebihan yang luar biasa. 100 mata. Yang nyamuk mah dina poeke kalem we nya, 100 mata atuh da. Dina poek oge. Yang kedua, ternyata nyamuk itu memiliki bukan di samping 100 mata. Itu juga memiliki giginya itu, gigi orang seberapa kira-kira? Ada berapa jumlah gigi kita? Ada berapa? Hah? Urang nu gede urang ya, nu gede. Atas tukang munding, sok ngecek ke munding sabaraha tah munding tah. Ya, munding ya sabaraha? Hah? 20-an ya. Wios dat moal dinilai moal. Yakin bener, naon sababna nunggu pinggiran kita apaleun. Nyamuk itu memiliki gigi 48 gigi. 48 gigi, Pak. Mantap, bener lah mau nyedot teh nyeureun. Urang sakieu gedena diseureun ku leutik. Wah, gara-gara kesel ya gitu nya. 48 gigi, Pak. Teu mantap, pantesan lamun nyosro teh nya. Eta atilna luar biasa. 40 eta mun mata atil teh nya. Abe gigina teh mancung. 48 gigi, Pak. Luar biasa ya. Nah, pertanyaan orang, kunaon eta lamun aya reugitnya lamun nyamuk ngahiung. Ternyata dalam satu kepakan saja, satu kepakan 1 menit itu 600 kepak. Dalam 1 detik 600 kepakan. Oh, mata benernya ngiung-ngiung. Genep ratus, Pak. Atuh naon sih hebatna nyamuk lamun tingali eta ge pajang-jangna, Pak. Sagede kumaha. Tetapi kenapa begitu suaranya begitu nyaring, coba. Ternyata dalam 1 detik saja itu 600 kepakan eta sayapnya luar biasa. Dan itu tidak pernah dibahas oleh kita. Tidak pernah diperhatikan oleh kita. Terus apa lagi? Sing, ayeuna urang punya jantung berapa? 1. Nyamuk punya jantung 3 jantung. Hah? Tinggal mau sampai, oh ngepak bae aja. Bener Pak. Tagih kejawab jadinya sanajan satu bener gitu. punya 3 jantung ya nyamuk itu luar biasa. Jadi Bapak sekalian 600 ya, punya 3 jantung. Tadi 600 kepakan, 3 jantung. Yang 1 jantung di pusat, yang 2 jantung untuk menggerakkan sayapnya itu. Luar biasa. Jadi adanya di sayap. Dan 2 jantung yang ada di sayap itu untuk menggerakkan sayapnya itu.
Sehingga nyamuk begitu dalam 1 detik 600 kepakan. Sehingga nyung nyung nyung. Haletik Pak. Itulah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an seolah-olah tidak berguna kanggo urang banyak. Tapi kalau melakukan penelitian itu sangat luar biasa. Terus sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terus pasti coba. Ternyata lamun lamun urang saya bertanya. Kalau nyamuk itu makanannya apa kira-kira? Darah. Nah, darah. Pokoknya apa nanti cocok ya nyata. Ternyata berdasarkan ilmu pengetahuan, makanan nyamuk itu bukan darah. Tapi sari-sari bunga. Mana sih orang biologi, orang IPA mana ya? Saya mah bukan orang IPA, orang Wawan ya, Wawan ya. Wawan ya, orang IPA ya. Yang cocok bisa salah ya. Bisa salah ya. Jadi ternyata nyamuk itu bukan makan darah, bukan. Nyamuk itu makan sari-sari bunga. Lalu kenapa bisa makan darah kita, menghisap darah kita? Itu yang menghisap darah kita itu adalah nyamuk betina. Nyamuk betina anu keur bertelur. Ya, sedang bertelur nanti pada akhirnya bisa untuk mengerami telurnya dan pada akhirnya bisa menjadikan telurnya itu menjadi subur. Jadi lamun nyamuk jaluk mah henteu. Henteu teu ngadahar teu nyocok ka urang. Engke mah ditewak jaluk ya. Kayak gitu nah. Gitu. Itu bikang jaluk. Gitu tanya. Pokoknya mah lamun aya eta lamun aya getihan nya, eta berarti betina we kitu lah geus. Karena geus ngaji tafsir kieu akhirnya pada sigana mah rek newakan seueur gitu ya. Jadi kan bagus Pak, nanti insya Allah nanti pertemuannya akan datang, saya akan kaji yang lain. Hal-hal yang kecil lah, jangan yang besar-besar, nggak usah besar-besar. Yang kecil-kecil tapi kita pada akhirnya menjadi tahu. Ya, menjadi tahu. Nah, Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu untuk yang nyamuk-nyamuk yang sedang bertelur, itu betina yang menggigit yang menghisap darah itu. Adapun yang jantan itu tidak menghisap darah, tapi sari-sari bunga itu yang menghisap. Itu luar biasa. Nah, Bapak sekalian, kemudian kenapa luar biasa? Allah juga Subhanahu wa taala mengatakan dari nyamuk itu bisa mendatangkan penyakit. Bahkan bisa banyak orang yang meninggal itu karena nyamuk. Saya ingin menjelaskan tadi, ya ayat dari Wasallam Baudatan. Saya belum membahas terkait dengan fama pokoha belum, karena segmen kajian malam hari ini 2, nyamuk dan yang lebih kecil dari nyamuk. Tuntaskan dulu yang nyamuk dulu. Nah, lah. Nah, Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa kita sering mendengar, itu bisa menimbulkan penyakit malaria. Ya, bisa menimbulkan DBD, ya kan? Itu hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, menciptakan kecil tapi bisa mematikan luar biasa. Kalau sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menjelaskan terkait dengan sejarah. Ini terkait dengan hebatnya nyamuk. Dan Allah menciptakan nyamuk yang begitu luar biasa. Kita pernah mendengar bagaimana kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, dengar ya? Singkumah hebat Nabi Sulaiman. Benar. Terus bisa ngobrol jeung hewan. Berarti eta Nabi Sulaiman ge bisa ngobrol jeung nyamuk. Ya kan? Bisa ngobrol jeung hewan, bisa ngobrol jeung sireum, bisa ngobrol jeung angin, bisa ngobrol. Bahkan bisa naik angin banyak. Bisa terbang naik angin. Jeung jin ngobrol. Ya. Nabi Sulaiman itu bisa ngobrol dengan makhluk-makhluk yang luar biasa. Bahkan dalam Quran yang namanya angin itu ditundukkan Nabi Sulaiman. Semua kawasan itu, wilayahnya itu semuanya dikuasai oleh Nabi Sulaiman. Bahkan sekarang itu sedang melakukan penelitian, ada yang namanya bekas peninggalan Nabi Sulaiman, namanya Haikal Sulaiman yang dihancurkan.
Pak orang-orang Yahudi eta teh lamun itu menangis tuh. Nangis. Kenapa? Karena ada satu peninggalan situs Nabi Sulaiman namanya Haikal Sulaiman. Nah, sehingga hilang dihancurkan, kemudian dibuatlah tembok, namanya tembok ratapan. Nah, mereka orang-orang Yahudi meratapi, menangisi karena tembok Nabi Sulaiman apa? Haikal Sulaimannya hilang, hancur, lempur. Ya di bisi ka ditu bisi ka nanti bilih ka ditu, bilih ka Israel gitu ya, bikin Palestina ke ayat tembok ratapan namanya. Orang-orang Yahudi menangis, itu meratapi itu karena namanya kuil Sulaiman itu hancur lebur. Sekarang sedang dicari tempatnya di mana. Itu dibangun ininya Pak, duplikatnya dibangun tapi tidak tahu di mana tempat Nabi Sulaiman. Terus kan apa hubungannya Nabi Sulaiman dengan kajian ini? Mabaudatan pama pokok Nabi Sulaiman itu meninggalnya tidak ada yang mengetahui Pak. Sampai jin pun tidak mengetahui bahwa Nabi Sulaiman itu meninggal dunia. Tidak ada yang tahu. Baru diketahui Nabi Sulaiman meninggal dunia ketika tongkatnya itu sudah dikerubuti oleh rayap. Sejarah mencatat ternyata meninggalnya Nabi Sulaiman itu yaitu karena digigit nyamuk. Itu bisa sapureungit tinggalna teh. Jajain wantuneun atuh Pak. Gajah ge sieun ku Nabi Sulaiman, maung sieun Nabi Sulaiman. Kan Nabi Sulaiman sieun nu nameun, maung gajah naon sieun. Kureungit teh dicocok maut nah Nabi Sulaiman. Sejarah mencatat bahwa Nabi Sulaiman itu meninggal karena sekiranya orang hebat luar biasa. Itulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan nyamuk yang begitu dahsyat luar biasa. Nah, Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beres. Pama pokoha dan yang udah beres dah. Pama pokoha dan yang lebih kecil dari nyamuk. Kira-kira apa? Ku ayeuna apa? Situasi ayeuna. Allah Subhanahu wa taala menciptakan virus. Tidak ada orang yang tahu. Bahkan hanya para ahli yang bisa mengetahui betapa kecilnya luar biasa virus. Tetapi membuat manusia panik. Bahkan ekonomi bangkrut Pak. Para negara-negara maju, negara berkembang, negara miskin, bagus lah. Miskin semakin miskin ya gitulah. Nah, Bapak sekalian, terkait dengan virus. Ternyata yang namanya virus itu bukan hanya terjadi saat ini. Jadi maksudnya Allah cuma mengingatkan manusia jangan sombong dengan sesuatu yang dimiliki oleh manusia itu. Kureungit oge Nabi Sulaiman mau sakitu gagahna, sakitu hebat, sakitu saksina, sakitu terkenal saanterona, yang lain takut tapi kureungit mah maot eta. Jadi hanya memberikan peringatan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan nyamuk, menciptakan virus itu mengingatkan, menyadarkan manusia supaya sadar maksudnya gitu. Supaya sadar, Pak. Saya ingin menceritakan. Nah, dulu pernah cerita apa cacan. Cacan. Lamun atosnya berarti atos lah gitulahnya. Lamun atosnya berarti kedua kalinya ya. Pernah Pak eta cerita Nabi Raja Abraha di Yaman badai nyerbu Mekah. Tenang kuping. Ketika Ka'bah badai diserang. Badai diserbu ku Raja Abraha. Emut. Jalit, naos jalit Pak. Atasnya. Bawan ku kuping papan. Jami kapungkur. Oh, sok hilap wae. Eta nu jalit teh kapungkur urang sasarengan. Oh hilap deui ya. Jadi Raja Abraha itu ingin menyerbu Ka'bah, ingin memporak-porandakan Ka'bah, ingin menghancurkan Ka'bah. Itu membuat gedung, membuat istana yang megah terbuat dari emas di Yaman, Pak. Maksudnya apa? Supaya orang yang ada di dunia itu mereka berkunjung, berwisata ke Yaman. Jadi tidak berwisata ke Ka'bah, ke Mekah. Naon hebat. Nah,
Tapi angger wae ketika Raja Abraham membangun istana di membangun istana di apa yang ada di Yaman, begitu megahnya, pertama Pak datang, pada hayang ningali. Wah, seneng Raja Abraham. Tapi lama-lama rep, tinggal habis Pak. Yang berkunjungnya semakin habis. Raja Abraham mikir, kenapa sih yang di Mekah itu bisa bangunan tua, nah itu bisa bangunan kubus Pak. Cuman batu. Kenapa orang berbondong-bondong ribuan datang dari penjuru dunia, datang untuk mengunjungi Ka'bah itu. Akhirnya dia membangun tandingan, itu bangunan yang begitu megah. Supaya apa? Supaya orang-orang bisa berbalik, ya berkunjungnya ke Yaman. Awalnya tadi, tapi lama-lama semakin berkurang. Kehel tah Raja Abraha teh kehel. Marah. Akhirnya apa? Dia mengumpulkan dengan pasukannya, ribuan pasukannya, dan pasukannya terkenal dengan pasukan gajah. Itu apa? Pasukan gajah. Ribuan pasukan gajah ingin menggempur hanya bangunan kecil yang digempur ke pasukan gajah. Yang di Mekah itu tidak punya pasukan, Pak. Hebatnya Raja Abraha sampai membawa pasukan ribuan pasukan gajah sehingga sekali tincak ya bangunan Ka'bah hancur Pak lulu Pak. Datang tuju ke Mekah, apa yang terjadi? Saya tanya dulu. Kumaha ceritana? Hah? Hah? Burung ababil. Saya mau nanya, burung ababil itu kumaha maksudna teh? Manuk. Burung ababil itu manuk, terbang, burung. Atau gimana Pak? Enggak, cerita dari guru-guru kita dulu gimana? Ustaz baheula. Langit. Oh, dari neraka. Oh, kebayang kurang tanya, oh ngahiung ya mata. Oh, ngabring kan katanya. Bari mawa batu di neraka. Nah, kira-kira lamun cerita di zaman ayeuna. Kira-kira ya. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Terus alam yaj'al kaidahum fi tadbir. Mereka memiliki siasat untuk menghancurkan Ka'bah. Terus berikutnya wa'ar talna alaihim tayron ababil. Lalu kami utus ya, burung-burung ababil. Terus kalian tafsir burung ababil itu adalah virus Pak. Jadi pada saat Raja Abraham mau menggempur Ka'bah, daerah yang akan dilaluinya itu sedang ditimpa virus yang merajalela luar biasa. Tapi apa? Tapi Raja Abraha kekeh masuk ke daerah itu. Karena dia masuk ke wilayah itu, akhirnya apa? Dia dengan pasukannya itu pada mati, Pak. Kenapa? Jadi ababil dirinya, burung ababil itu maksudnya virus, Pak. Yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala langsung. Barakat. Yang tidak tahu orang tidak tahu gimana bentuk. Itu luar biasa. Jadi segitu hebatnya Raja Abraha, segitu gagahnya, luar biasa, dia bawa pasukan yang besar, eleh kudu leutik gitu, anu teu katingali, yang tidak terlihat, hancur luluh Pak. Yang selamat itu mereka yang tidak masuk ke wilayah itu, mereka pulang lagi, itu mereka selamat. Tapi yang masuk ke wilayah itu dan bersikukuh untuk menyerang Ka'bah, semuanya mati Pak, karena virus. Terus apa lagi Bos sekalian? Kata Raja Abraha. Terus ketika Nabi Allah Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah, itu udah pernah ceritakan. Datang ke Madinah, apa yang terjadi? Beberapa hari kemudian langsung diuji oleh Allah Subhanahu wa taala munculnya virus. Dan orang-orang Madinah pada meninggal. Para sahabat Nabi pada meninggal, termasuk salah satu putrinya yang bernama Siti Ruqayyah juga meninggal karena virus. Dengan Nabi Muhammad SAW oleh yang namanya Abdullah bin Ubay, Muhammad kamu jangan berkunjung ke rumah-rumah itu. Dia lagi kena virus, ada masalah. Sudah, akhirnya Nabi Muhammad di rumah.
Baru setelah virus itu mulai reda, virus itu mulai sudah berkurang, Nabi Muhammad ke masjid, lalu para sahabat juga datang ke nah, bisa lihat seperti itu. Umar bin Khattab juga sama ceritanya. Ya. Umar bin Khattab juga sama ketika beliau akan melakukan ke Damaskus, perjalanan ke Damaskus. Nah, akhirnya apa? Kata sahabatnya, "Wahai Umar, jangan masuk ke wilayah itu." Akhirnya apa? Ada apa emang? Gak boleh masuk ke wilayah itu. Pasukan kita sudah siap menyerbu daerah itu. Kata para sahabat, "Wahai Umar, lamun orang mah ada bin, intelijen lamun orang mahnya. Wahai Khalifah Umar, di depan itu sedang kena musibah, katanya, wabah, virus." Akhirnya Umar bin Khattab langsung putuskan, kita kembali lagi. Para sahabat bertanya, "Wahai Umar, kenapa Anda takut?" Gitu. "Kenapa Anda takut?" "Jangan takut pada virus, takutlah pada Allah." Eta persis juga urang gitu ya. Gitu aja. Ya. Benar tuh Pak? Banyak kan kemarin kan? Jangan takut pada virus, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab luar biasa zaman itu, luar biasa. Akhirnya Pak Umar bin Khattab kembali lagi Pak, pulang lagi kembali, tidak mau masuk ke wilayah itu. Tidak mau. Akhirnya bersahabat tanya, "Kenapa Anda pulang lagi ya Umar bin Khattab?" Kata Umar bin Khattab, "Saya pulang adalah untuk menghindari sesuatu yang Allah inginkan kepada diri saya." Jadi Allah menghendaki jalan lain supaya selamat, maksudnya gitu. Saya ingin apa? Ingin menceritakan, hanya cerita. Cerita Umar bin Khattab begitu jawabannya. Ya. Kita tidak lari dari wilayah itu, tetapi kita lari menuju jalan Allah yang lain. Gitu. Yang Allah takdirkan untuk kita semuanya. Jadi orang lain berarti lain, orang sieun yang lain. Tetapi kita mengikuti jalan Allah yang lain, itu jalan selamat. Tapi itu maksudnya Pak. Atur nuhun kasadayana, mudah-mudahan orang di paparinan kesehatan ke Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tetap untuk senantiasa istiqomah beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Makin dekat mudah-mudahan kajian-kajian pada khususnya pada malam hari ini bisa mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menjadi manusia yang sombong tapi manusia yang semakin kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.